Selamat datang di talk show Partai Buruh. Kali ini sangat senang berjumpa dengan teman-teman semua, dan seperti biasa kita kembali mendiskusikan hal yang menarik, isu-isu yang menyangkut keseharian kita, menyangkut apa yang menjadi aktivitas kehidupan sehari-hari kita sebagai kelas pekerja, baik buruh, petani, nelayan, miskin kota, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, satu fenomena menarik yang berkembang hari ini, yakni salah satu menteri di kabinet pemerintahan sekarang itu menyebutkan bahwa ada 500 triliun anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tetapi anggaran tersebut dalam penjelasannya ternyata habis untuk persoalan administrasi, birokrasi, untuk rapat-rapat, maupun perjalanan dinas birokrasi pemerintahan. Sehingga menurut kementerian tersebut ini mengalami satu problem serius. Nah, teman-teman semua, ini sangat penting bagi kita untuk mendiskusikan ini, karena ini juga menyangkut persoalan keseharian kita, apalagi bicara kemiskinan. Tentu kita yang berada di garis kemiskinan itu menjadi persoalan sehari kita, menjadi persoalan kita. Nah, Partai Buruh yang menjadi partainya kelas pekerja perlu untuk memberikan respon terhadap dinamika ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita bersama dengan Bung Iwan Kusmawan sebagai salah satu pimpinan Exco Partai Buruh. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung? Sehat? Alhamdulillah baik, Bang. Oke, syukur. Nah, Bung, seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa hari ini kita coba berbincang, berdiskusi tentang satu fenomena menarik atau statement menarik dari salah satu pimpinan ataupun menteri di kabinet pemerintah hari ini. Nah, terkait 500 triliun yang anggaran untuk kemiskinan itu habis untuk aktivitas birokrasi seperti rapat, perjalanan dinas, studi banding, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bung sebagai ketua bidang untuk anggaran dan pajak ya di pimpinan pusat Partai Buruh, bagaimana kita merespon tersebut? Ya, pertama berita hari ini cukup menarik karena apa yang menjadi headline daripada berita ini adalah terkait dana yang nilainya luar biasa fantastis. 500 triliun itu bukan hanya satu koper kalau kita ibaratkan koper gitu ya. Tetapi ini berkoper-koper, bisa saja ini satu kontainer. Nah, berkontainer-kontainer ya. Iya. Nah, melihat dari sisi itu, anggaran ini diberikan atau dianggarkan untuk dana kemiskinan. Di mana kemiskinan itu tidak hanya saja bertitik di satu, di mana lembaga ini misalnya di dinas atau di Kementerian Sosial, tetapi ini lebih kepada berbagai lembaga pemerintahan. Dalam hal ini tentu ada di lembaga-lembaga yang memang seperti tadi dikatakan pendidikan. Banyak penduduk, warga, masyarakat Indonesia yang masih dalam kategori miskin untuk mendapatkan jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Dan tentu ini berbicara tentang dana 500T, ini adalah diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Nah, hal-hal ini yang harus juga menjadi satu di mana dana ini harus menyentuh gitu. Itu tahapan awalnya saja dulu. Nah, belum lagi misalnya dana kemiskinan ini diperuntukkan untuk, dalam tanda kutip kalau saya tidak salah, ada yang namanya desa tertinggal.
Desa tertinggal itu secara otomatis kan ini harus juga menjadi perhatian pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan potensi desa. Sehingga jangan sampai dikatakan desa tertinggal, tetapi desa itu harus lebih baik, harus lebih maju dari misalnya sebelum-sebelumnya. Lebih jauh lagi misalnya sekarang kita berbicara tentang masyarakat miskin yang lain, yang di kota saja itu masih terlihat kesannya bahwa masyarakat miskin itu masih ada dalam tanda kutip. Sekalipun selalu dieksplorasi informasi bahwa yang di kota itu adalah urbanisasi, gitu. Urban dari desa ke kota. Tetapi kan ini judulnya tetap saja, ya, karena memang di desa tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan, sehingga mereka berbondong-bondong lari ke perkotaan. Dari kemiskinan di pedesaan juga, Bung, ya. Betul, karena kalau memang di pedesaannya ada sesuatu yang bisa mendapatkan penghasilan dan juga itu tidak masuk dalam kategori kemiskinan di desanya, nggak mungkin dia bisa lari ke kota, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi penting. Nah, oleh karena itu, dalam rangka menyikapi 500T anggaran kemiskinan habis untuk rapat dan perjalanan dinas, ini yang memang harus dilakukan investigasi, harus dilakukan supervisi, dan semua masyarakat, termasuk partai buruh, harus melihat secara objektif. 500 triliun hanya digunakan untuk rapat di hotel, berbintang 4, berbintang 5 misalnya. Terus siapa pesertanya? Rapat-rapat itu tentu orang-orang yang memang berada di sekitaran itu, bukan orang-orang miskin yang diajak rapat di hotel untuk mendapatkan penjelasan terkait dana anggaran yang 500T itu. Benar. Tetapi ini lebih kepada di level-level di mana yang hadir itu adalah mereka, orang-orang yang dalam tanda kutip tadi. Berarti dalam bahasa lain bahwa kita bicara kemiskinan di buruh, tapi yang diajak rapat bukan buruh, begitu ya? Betul. Kita bicara kemiskinan di pedesaan, iya. bukan petani, bukan masyarakat desa. Ya? Bukan. Dan tempat rapatnya bukan di lokasi, tapi di hotel berbintang 5, begitu ya? Betul. Nah, ini kan yang menjadi sebuah permasalahan. Lantas perjalanan dinas kemana? Dari 500 triliun itu, berapa persen anggaran yang memang harus dianggarkan untuk kepentingan secara langsung yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan? Kalau memang 500 triliun itu harus diberikan kepada rakyat miskin secara merata, ya, tidak ada kotak pengkotakan, ini miskinnya miskin A, ini miskinnya miskin B, begitu, ya. Karena kategori miskin kan berbagai hal, berbagai kriteria. Kalau melihat catatan yang sering kita lihat, sering kita dengar di dalam catatan yang dikeluarkan oleh BBS melalui Dinas Sosial. Nah, jadi berbicara sekali lagi, berbicara tentang 500T, kalau memang itu hanya dihabiskan untuk anggaran rapat dan perjalanan dinas, ini adalah bagian daripada penyimpangan. Penyimpangan yang memang harus didalami, harus diinvestigasi sejauh mana efektivitas 500 triliun untuk diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ketika tadi berbicara tentang data, dari tahun 2021 sampai dengan 2022, alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan yang nilainya 500 triliun, tapi jumlah penurunannya, benar, jumlah penurunannya ini sekitar berapa persen? Dari 9,71 menjadi 9,57 itu hanya 0,14%, Bung. Nah, itu gimana itu? Nah, artinya tidak ada signifikasi antara pengentasan kemiskinan dengan prosentasi orang yang telah, ya kan gitu, orang yang telah diberikan oleh dana terkait dengan dana kemiskinan itu. Berapa? 0,14. Nggak mencapai 1% kan? Kalau dilihat secara kalkulasi gitu, persentase. Nah, berarti kalau memang tidak ada peningkatan yang sangat signifikan, berarti ada sesuatu yang salah urus. Ini salah sasaran atau salah program ini, Bung? Ya, salah mengurus dulu.
Oh, salah Karena urus. kalau ini salah program, kenapa mesti dianggarkan? Oke. Ya kan? Kalau ini salah program, kenapa mesti dianggarkan? Tetapi ini anggarannya ada, tetapi tidak tepat sasaran dalam konteks untuk mengurus, menjalankan di mana 500 triliun ini yang seharusnya habis untuk digunakan kepada masyarakat miskin, tapi ternyata fakta secara data tadi itu hanya 0,14% dari penanggulangan kemiskinan yang terjadi. Nah, kalau 0,4% kemiskinan yang ditanggulangi dengan dana 500 triliun, di mana keseimbangannya anggaran itu? Apakah anggaran itu semakin membengkak saja, ya, atau ada hal-hal lain yang memang ini perlu juga kita teliti lebih detail. Digunakan untuk apa? Jangan-jangan ada penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan yang lain di luar daripada penanggulangan kemiskinan. Jadi signifikasi daripada tahun 2021 sampai dengan 2022 di mana penurunan rakyat miskin itu hanya sedikit, mencapai 0,14%, maka ini menjadi satu hal yang sangat buruk dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Berarti tidak sesuai, tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan. Jauh sekali. Minimal kalau memang itu masih, ini kan 0,14 kan belum angka 1 gitu. Tidak ada mengangkat sedikit sampai dengan 1%. Setengah persen pun tidak ini, Bung. 20% pun tidak. Betul, setengah persen pun tidak, apalagi ngangkat ke angka 1 kan. Ini luar biasa gitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi kepentingan kita. Partai Buruh mempunyai satu hal yang sangat penting, mempunyai satu prinsip yang sangat penting, yang sangat mendasar, di mana memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia melalui program welfare state, negara sejahtera, ini harus diadvokasi. Karena kita kan belum mempunyai posisi saat ini di dalam, sehingga kita baru menginginkan atau mengharapkan ke depan ketika Partai Buruh itu sudah masuk di dalam sebuah parlemen, sudah berada di dalam lingkup pemerintahan, maka dana-dana kemiskinan tidak boleh lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, sehingga kalau mau dibandingkan dengan kenaikan persentase dalam konteks penanggulangan kemiskinan, maka itu harus mencapai angka di atas 10%. Itu bisa dibandingkan dengan 500 triliun dibandingkan dengan persentase kenaikan untuk penanggulangan kemiskinan. Mungkin itu sebagai pembanding awal. Jika seandainya bahwa ini kan Menteri Pan-RB ini menyampaikan bahwa di 2023 sampai 2024 ini pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan itu di angka 7%. Artinya kalau hari ini ada di angka 9,57, berarti ada sekitar 2,5% yang harus diturunkan gitu. Nah, menurut Bung, bahwa dalam 2 tahun ini 2% itu bisa turun tidak dengan metode kerja, dengan efektivitas kerja, penganggaran yang dilakukan seperti hari ini, kira-kira itu berhasil atau tidak? Ya, dalam kurun waktu 2 tahun atau dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 1,5 tahunan lah kurang ya. Gitu. Apalagi harus tahun politik, Bung ya. Iya, karena kan ini sudah memasuki tahun-tahun di mana semua orang dalam tanda kutip tadi mencari untuk sesuatu hal yang bisa menjadikan di 2024 itu paling tidak bisa bertahan gitulah. Dari sisi suara, dari sisi apapun. Nah, kalau dilihat ke sana, rasanya sesuatu hal yang nggak mungkin untuk mencapai tadi kepada peningkatan 2% gitu. Dari 7, kepada 9, misalkan. Nah, pertama kenapa saya berasumsi misalnya itu sesuatu hal yang agak tidak mungkin atau yang boleh dikatakan tidak mungkin dalam kurun waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun ini bahwa angka kemiskinan bisa diturunkan
Karena tadi baru mencapai 9%, minta diturunkan menjadi 7, yang pertama adalah kalau mekanisme dan sistem penanganan kemiskinan itu tidak dirubah dalam konteks penanganannya, maka ya sama saja dengan yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang terkait dengan database elektronik apa sih ketika menanggulangi bicara tentang kemiskinan? Bukankah yang namanya database itu bukan hari ini? Jauh hari sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang KTP elektronik. Ya kan? KTP elektronik kan sudah jelas di situ. Bisa terlihat data. Kenapa mesti ada simulasi lagi data terkait dengan data kemiskinan? Itu harus melalui data elektronik lagi. Kalau saya lihat kepada komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tadi, ini kan hanya bermain data-data, simulasi data saja, tidak implementatif. Bagaimana misalkan sekarang untuk menanggulangi kemiskinan itu terkait dengan program BPNT, ya kan? Ya. Masuk nggak dana 500 triliun itu di sana? Bagaimana misalnya setelah BPNT itu ada yang rutinitas juga diberikan melalui sembako. Kalau tadi kan non tunai ya, BPNT itu bantuan penerima non tunai. Hanya masuk kayak semacam ATM begitu. Nah, terus bagaimana pengadaannya barang-barang yang tadi itu? Ini kan juga menjadi sebuah persoalan sebetulnya. Nah, kalau sistem dan mekanisme itu tidak dirubah, maka sangat mustahil peningkatan 2% itu bisa tercapai dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu yang sangat penting saya sampaikan. Yang kedua tentu dari sisi penanganan, personalisasi dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Bagaimana sekarang peran dinas sosial? Apakah peran dinas sosial itu sudah secara efektif mempunyai data yang sangat valid dan ini terkontribusi atau terkoneksi datanya dengan BPS? Di Indonesia itu yang selalu menjadi persoalan adalah antara data BPS dengan data lainnya, misalkan dinas sosial, itu selalu tidak terconnecting. Persoalan data juga jadi problem ya. Mengapa pengentasan kemiskinan ini juga sulit ya? Iya, saya pernah melakukan dan ikut menjadi salah satu tim untuk riset terkait dengan penerima bantuan sosial. Sebelum Ibu Menteri yang baru. Saya ikut di situ, saya diminta untuk di 2 kecamatan. Ya, satu di daerah Jakarta, satu di daerah Bogor. Di situ sangat jelas kesenjangan. Mana orang yang dapat bansos dan mana orang yang tidak. Itu terjadi. Maka ini semua polanya harus dirubah. Tidak lagi bersifat persaudaraan, tidak lagi bersifat pertemanan, ya. Tidak lagi bersifat hal-hal yang dalam tanda kutip tadi hanya untuk menguntungkan sesaat bagi oknum-oknum, tetapi lebih kepada bagaimana peran dan fungsi orang-orang atau lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan itu. Apakah melibatkan di samping lembaga pemerintah misalnya, apakah melibatkan NGO, apakah melibatkan misalkan kawan-kawan aktivis yang memang punya kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan. Termasuk serikat-serikat pekerja saya pikir ya. Tentu, karena apa? Serikat pekerja terlibat secara langsung. Pertama, kita punya data yang sangat real. Bagi kawan-kawan yang nasibnya baik, sampai dengan hari ini bekerja, mereka masih punya upah. Tapi bagaimana kawan-kawan yang nasibnya selesai di tahun 2002 kemarin, selesai misalnya di tahun 2019 kemarin, tapi dia tidak bisa tercatat sebagai warga miskin. Ini kan yang menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu Partai Buruh hadir untuk mengembalikan marwah terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini harus secara adil dan bijaksana sehingga
dapat dinikmati oleh yang masyarakat termasuk kategori miskin, tidak terkecuali. Itu sebetulnya yang menjadi sasaran atau yang menjadi trigger bagi Partai Buruh dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan dana yang sangat fantastis dan luar biasa. Termasuk saya mencoba meminta pendapat Bung terkait mengenai data ini menarik ya. Selain antara data BPS dengan data Kemensos, ini juga saling belum ini ya, saling berbeda satu sama lain. Betul. Nah, begitu juga mengenai pengalokasian anggaran ini. Di sisi lain, Menpan RB menyatakan bahwa ada kebocoran anggaran kemiskinan itu untuk yang birokrasi. Sementara Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa ini sudah berjalan sebagai mestinya gitu. Ini sudah berjalan, tidak ada kebocoran untuk birokrasi pemerintahan pusat maupun yang lainnya. Nah, ini bagaimana Bung melihat dinamika politik? Apakah ada di konflik kepentingan, dinamika politik apa menurut Bung ini yang terjadi? Ya, Menteri Keuangan menyatakan bahwa tidak terjadi kebocoran. Menteri Keuangan menyatakan bahwa ini sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Tetapi di sisi lain, Menpan RB mengatakan 500 triliun termasuk dana rapat di hotel dan perjalanan dinas. Mana yang dimasuk dengan kebocoran, mana yang tidak ada kebocoran. Itu yang sangat penting, yang harus kita dudukan persoalannya. Benar. Yang kedua, kalau memang tidak ada kebocoran dan ini sudah sesuai dengan mekanisme pembagian 500 triliun untuk kepada masyarakat miskin secara utuh, ya, secara utuh, tidak ada kebocoran-kebocoran yang dimaksudkan, maka faktanya harus jelas. Siapa yang menangani itu? Apakah ketika berbicara tentang penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan itu diserahkan kepada swasta? Dalam bentuk apa? Lagi-lagi saya katakan, pengentasan kemiskinan dengan modal yang luar biasa. Kalau memang terjadi kebocoran, itu Partai Buruh itu betul-betul harus melakukan investigasi. Oke, mendorong pemerintah ya, untuk mendorong pemerintah melakukan. Artinya apa? Kenapa lakukan investigasi oleh Partai Buruh? Kita ingin melihat secara objektif. Bahwa kita sudah menemukan terjadi kebocoran dari 500 triliun itu, di samping dipakai rapat-rapat di hotel, juga perjalanan dinas, ada ternyata yang lain. Berarti itu kita harus kita buktikan fakta-fakta lapangan, Bung ya. Sebagai serikat pekerja kita menunjukkan fakta-fakta di lapangan. Karena kita punya data. Partai Buruh tuh punya data. Di situ kan ada pekerja, ada buruh tani, nelayan, jamu gendong, ibu-ibu jamu gendong kan, ojol. Banyak di sini di Partai Buruh. Nah, pembuktiannya jelas. Kita bagi tugas saja. Dapat nggak nih? Dapat nggak ini? Dapat nggak ini? Dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita bisa lempar ke kawan-kawan kita sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan investigasi. Pertamanya itu yang sangat penting. Nah, yang kedua, kehadiran Partai Buruh ini ingin membuktikan sejatinya bahwa Partai Buruh itu bekerja bukan untuk orang-orang kaya. Tetapi kita mengembalikan marwah kita, roh kita, bahwa Partai Buruh itu bekerja untuk rakyat. Termasuk di dalamnya ada rakyat yang miskin. Kalau ada anggaran yang diberikan diperuntukkan untuk rakyat miskin, maka itu anggaran harus sampai kepada penerimanya. Tidak boleh ada kebocoran dan lain-lain. Nah, antara Menteri Keuangan dengan itu Ibu atau Bapak Menpan RB, ini kan harusnya terjadi sinkronisasi di dalam kabinet. Kalau kita melihat secara objektif, kayaknya ini tidak ada sinkronisasi informasi, termasuk sinkronisasi data. Itulah yang dimaksud tadi, bagaimana data dinas sosial dengan data BPS yang selalu berbeda sampai dengan hari ini. Nah, sekali lagi harapannya tentu bahwa Partai Buruh hadir adalah untuk mengembalikan marwah negara sejahtera. Tidak boleh ada orang miskin di Indonesia ketika Partai Buruh ini berada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang sangat penting konsepnya. Oke.
Menarik ya terkait bagaimana langkah Partai Buruh untuk mengatasi kemiskinan ini, karena juga bagi sebagian orang melihat bahwa Partai Buruh sebagai kumpulan dari orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, tentu masuk ke arena politik dengan usulan, ide-ide dari pengalaman yang dia dapatkan sendiri. Saya melihat atau memahami beberapa kali Presiden Partai Buruh mengatakan bahwa distribusi kekayaan, distribusi ada yang kaya, pemerintah memastikan distribusi kekayaan itu berjalan lancar, kemudian memastikan jaminan sosial, tanggung jawab publik itu dijalankan. Misalnya per bulan muncul dikirim uang transfer gitu, dikirim uang ke transfer. Nah, ini kan apakah pendekatan itu bisa memastikan bahwa angka kemiskinan, persoalan kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan itu bisa terjawab solusinya sebagai solusi begitu, Bu? Ya, kalau Tuhan mengizinkan Partai Buruh berkuasa di negeri ini yang kaya raya, maka tidak boleh ada kemiskinan. Itu yang sangat penting. Yang kedua, terkait dengan distribusi, redistribusi, ya, termasuk juga penyeragaman, pemanfaatan, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah konsep Partai Buruh ke depan. Maka ketika ada anggaran yang hari ini saja 500 triliun, bagaimana kalau nanti Partai Buruh itu lebih dari 500 triliun, tetapi negara ini sejahtera, tidak ada orang yang dikategorikan miskin, ini kan sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, Partai Buruh akan menjawab segala hal yang terjadi di saat kondisi saat ini yang memang masih dalam konteks tadi. Pertama adalah, kalau bicara tentang lagi-lagi ya, saya selalu berkali-kali ketika saya ditanya media, bagaimana sinkronisasi data, bagaimana penanganan data, bagaimana penanganan dan penanggulangan kemiskinan itu, supaya ada keseimbangan ketika penyelenggara negara dalam hal ini gitu, pemerintah ketika anggaran sudah ada itu bisa terdistribusi dengan baik. Nah, saat ini kalau masih ada rakyat miskin yang belum mendapatkan distribusi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dari dana yang 500 triliun ini, maka ini menjadi penting. Di mana persoalan yang sangat signifikan? Di mana persoalan yang lebih jauh lagi ketika rakyat miskin tidak mendapatkan haknya karena sudah ada anggarannya. Kalau itu ceritanya, itu akan kembali kepada data. Maka collecting data itu sangat penting. Collecting data tidak boleh lagi diserahkan kepada RT RW, kepada lurah maupun desa, ya, tetapi harus jemput bola langsung turun ke bawah, lihat data yang ada, langsung verifikasi betul atau tidak. Jangan sampai nanti terjadi manipulasi data, yang ada adalah KKN. Benar. Ini saudaranya RT, ini saudaranya RW, ini saudaranya Kades. Mohon maaf. Benar. Dan itu terjadi fakta. Di lapangan, Bung, ya? Itu fakta terjadi bagaimanapun juga. Saya dulu tim suksesnya Pak RT. Saya dulu tim suksesnya Pak RW, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, terkait dengan distribusi tadi, ini adalah pengawasannya harus betul-betul menjadi pengawasan yang luar biasa bisa dilakukan. Siapa orang-orang yang nanti akan melakukan itu? Partai Buruh di situ. Partai Buruh akan hadir mengawasi hal-hal terkait dengan distribusi anggaran penanggulangan kemiskinan. Partai Buruh harus jadi garda terdepan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Karena sesuai dengan platform kita, haram hukumnya di negeri yang kaya raya ini ada orang miskin. Sementara anggarannya adalah hampir 500 triliun. 500 triliun. Itu berkoper-koper, ya, berkontainer-kontainer ya. 500 triliun kita belum pernah lihat. Kan begitu, itu konsepnya. Oke, sangat menarik, Bung, ya, dan tentunya kita percaya bahwa teman-teman Partai Buruh, kita percaya bahwa dengan uang 500 triliun, jika dengan program yang tepat,
dengan juga sasaran yang jelas, dan juga tentunya yang sering dilematis dan sering jadi problem adalah birokrasi pemerintah, Bung ya. Birokrasi pemerintah yang tidak efektif, yang membuat semuanya yang mudah dipersulit, nah ya kan, yang sulit tidak dijalankan begitu. Nah itu jadi salah satu karakter dari birokrasi kita. Nah dan sangat menarik tadi dari apa yang Bung sampaikan bahwa melibatkan serikat-serikat pekerja, ada turun ke bawah, menjadi poin penting di dalam pendataan sehingga pengentasan kemiskinan itu bisa terselesaikan dengan tepat. Terima kasih, Bu. Mungkin ada hal yang poin penting disampaikan sebelum kita menutup talk show kita kali ini, Bu. Silakan. Ya. Yang pertama ingin saya sampaikan sebelum kita mengakhiri diskusi ini, yang pertama dalam rangka menanggulangi kemiskinan, memang itu tidak mudah. Perlu keseriusan, perlu kecermatan, ya, dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan. Itu yang sangat penting saya sampaikan. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penanggulangan kemiskinan itu harus betul-betul dirubah. Ya, harus dirubah, yang memang perubahan itu menuju kepada sebuah kesejahteraan. Yang ketiga adalah terkait dengan birokrasi. Birokrasi jangan dipersulit. Namanya juga sudah rakyat miskin. Kalau rakyat miskin dipersulit hanya karena persoalan birokrasi, ya tidak akan kaya lah. Birokrasi saja sudah dipersulit, bagaimana dia mendapatkan hak itu? Nah, oleh karena itu birokrasi ini harus menjadi catatan yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah tentu Partai Buruh hadir untuk menyelesaikan itu. Supaya tidak terjadi lagi diskriminasi, marginalisasi terhadap rakyat miskin yang seharusnya dia mendapatkan anggaran yang sudah ditetapkan, ternyata fakta di lapangan dia tidak. Tetapi ini bisa dijadikan satu laporan bahwa semua sudah selesai. Maka kata kuncinya adalah jangan ABS. Partai Buruh nggak boleh ABS. Maka Partai Buruh menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan pengentasan kemiskinan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Iwan. Sangat luar biasa apa yang Bung sampaikan pada malam hari ini, bagaimana juga sikap dan pandangan Partai Buruh terhadap persoalan isu anggaran kemiskinan yang bisa dibilang sangat kontroversial ya, sangat mengejutkan kita. 500 triliun ternyata sebagian besar habis dalam urusan birokrasi, kemudian juga perjalanan dinas dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Iwan telah bersama dengan kita, dan mudah-mudahan Partai Buruh menang di 2024 ini, Bung ya, dan apa yang kita perjuangkan bisa tercapai. Partai Buruh kelas bekerja. Partai Buruh negara sejahtera. Partai Buruh menang. Partai Buruh nomor 6. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Iwan dan teman-teman semuanya. Sama-sama telah bergabung dengan kita, dan tadi sudah ada beberapa catatan, dan ini sangat penting bagi kita untuk segera menyikapi dan mendiskusikan ini di tingkat exco kabupaten, exco provinsi, sampai di tingkat komisaris. Dan kita akan bertemu lagi di talk show pada isu-isu berikutnya. Sampai jumpa. Partai Buruh kelas bekerja. Partai Buruh negara sejahtera. Partai Buruh menang. Partai Buruh nomor 6.